ketika terjadi perceraian dan disusunlah oleh notarisnya mereka, bukan notaris kita. Kalau notaris kita mungkin inilah menutup-nutupi. Disusun oleh notaris mereka dalil-dalil pasal-pasal, satu kalimat ya untuk penyeimbang yang membuat dia merasa bahwa anak-anak ketika diserahkan itu dalam keadaan yang aman. Misalnya dengan syarat yang ditentukan kemudian, misalnya sesuai dengan kebutuhan, bisa kan halus tuh. Atau misalnya dengan melampirkan bukti kesehatan, misalnya tidak lagi flu, tidak lagi penyakit COVID atau apa, kan bisa. Kalau memang khawatir. Tapi kan itu tidak dibicarakan pun tidak. Dimasukkan dalam bentuk drafting pun tidak, gitu loh. Terus kenapa sekarang itu menjadi sesuatu yang ingin berlakukan gitu loh. Makanya sudah benar mediatornya bilang sesuatu yang ingin diatur kemudian setelah kesepakatan itu dibuat, maka itu harus di renvoy atau di addendum. Nah, kalau di addendum atau di renvoy kan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan kesepakatan dan keinginan satu pihak saja, karena ini kan perjanjian. Nah, ketika satu pihak tidak sepakat dengan adanya syarat itu, maka kembali dong kepada aturan yang sudah disepakati bersama dan mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Jadi di situ konteksnya. Bang, ini kan kemarin juga sempat viral ya Bang, saat Abang mediasi di dalam ruang mediasi itu kan, Abang sempat bilang kalau S itu berdiri dan juga ada wartawan yang mendengar, walaupun saya tidak ada di situ itu Bang. Itu kan sempat viral. Memang sebenarnya keadaan di dalam itu seperti apa sih Bang? Sebenarnya keadaan dalam itu baik-baik saja ya, karena ketika masuk ke dalam ruang mediasi itu kan ada kacanya tuh, artinya semua orang bisa melihat meskipun mungkin tidak bisa mendengar ataupun kalau mendengar tidak mendengar apa yang dibicarakan, tapi mungkin nada tekanan mungkin terdengar ya. Nah, jadi kan ketika masuk ke dalam ruang mediasi itu semuanya baik-baik saja dan kesempatan berbicara itu diberikan kepada kuasa hukum S gitu. Jadi kuasa hukum S kan ngomong ini begitu, gini begitu, kan begitu ya. Termasuk mengenai masalah hal-hal yang dia bilang begini kan begitu. Ya, kalau bicara Akta 39, nah itu kan dia kritik saya kok bicaranya kok itu double standar, maksudnya mau dibicarain semua. Jadi mediatornya bilang, kita tidak bisa bicara tentang semua item yang ada dalam Akta 39 itu karena gugatannya hanya hak asuh anak. Jadi tentu yang menjadi sorotan kita yang ada dalam Akta 39 itu kan adalah bagian yang bicara tentang itu dong, kan begitu ya. Nah, terus kemudian ketika mediatornya ngomong seperti itu, kalau saya tidak salah ingat kan begitu ya. Maafkan kalau saya lupa, tapi yang saya ingat adalah kemudian si kuasa hukumnya kan bilang bahwa memang dia ingin memasukkan syarat kesehatan itu. Kan begitu ya. Jadi syarat kesehatan itu bukan keinginan mediator. Jadi kalau misalnya kemudian atas permintaan mediator, mediator tidak pernah meminta apapun, tidak pernah memberikan PR apapun. Jadi mediator hanya menawarkan bagaimana bertemu, kan begitu. Dengan syarat ini itu sebenarnya bukan dari mediatornya gitu loh. Karena terjadi suatu dialog gitu misalnya ya kan. Contohnya misalnya mediatornya bilang misalnya kan tidak perlu dong setiap bertemu harus ada bukti kesehatan, kan begitu artinya. Nah, disepakati mediator mengatakan 6 bulan, Ruben oke. Kan begitu, mereka maunya 3 bulan gitu. Ruben oke gitu misalnya kalau nggak salah saya di awal-awalnya. Tapi kemudian mereka berubah lagi 3 bulan gitu loh. Jadi ini yang membuat Ruben nggak mau. Ya. Karena kok kelihatannya mereka terus berubah-ubah gitu loh. Dari 6, 3, akhirnya mintanya 3 bulan gitu artinya. Jadi Ruben berpikir apa sih gitu loh. Nah, jadi inilah bukan Ruben nggak mau. Nah, jadi ketika dalam konteks pembicaraan itu nggak mau itu, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dan saya sampaikan kepada mediatornya, izin mediator. Akta 39 itu kan merupakan undang-undang bagi mereka berdua ya, sesuai dengan Ajas Pacta Sunt Servanda, perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya bagikan undang-undang. Inilah undang-undang mereka ini sekarang. Jadi kalau misalnya di dalam akta itu pertemuan 2-3 hari dalam seminggu itu tidak mencantumkan syarat, maka tidak seharusnya ada permintaan syarat. Kan begitu. Itulah yang kemudian refleks dia
saya bilang berdiri itu seperti ini, dia duduk gini terus dia Bapak gitu. Bapak coba bayangkan perasaan Bapak bagaimana. Nah, kan begitu. Jadi dengan ada yang lumayan tinggi gitu, Bang. ya sudah pasti, karena banyak media yang pada waktu saya keluar mengatakan tadi ada apa sih Bang teriak-teriak. Saya juga mencoba menutupi. Saya juga menutupi nggak ada apa-apa. Jangan bohong lah, kami dengar gitu loh. Nah jadi akhirnya saya ungkapkan kan begitu. Karena kan saya kan lebih bagus ngomong apa adanya saja kan begitu ya. Nah jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kemudian misalnya klarifikasi lagi, saya juga ya nggak terserah aja kan begitu. Karena kan orang juga bisa menilai apa yang menjadi kebenarannya kan begitu. Karena kan saya nggak ada kepentingan. Masa ada orang diam-diam tiba-tiba saya bentak-bentak, nggak ada tuh. Kan nggak mungkin ada reaksi kalau nggak ada aksi. Nah jadi karena dengan bahasa yang menurut saya itu tidak pantas, ya dia coba nggak pantas. Saya ini advokat, ya. Saya ini advokat dari mantan suaminya, ya. Jadi saya nggak boleh dong diperlakukan dengan cara-cara yang tidak patut, gitu loh, ya. Jadi ini yang membuat saya akhirnya bilang sama dia sabar, tenang, diam kan begitu artinya. Jangan intervensi saya ketika bicara, gitu. Nah di saat seperti itu kemudian mungkin ada tim saya yang coba menenangkan, Ibu dengar aja dulu, duduk aja Bu, gitu loh, ya. Mungkin ini yang dia anggap justru saya dibentak oleh timnya kuasa hukum penggugat. Buat apa kita bentak-bentak orang? Gak ada kepentingan. Ya. Jadi itulah lebih kurang peristiwanya kalau bicara tentang hal yang itu. Berarti dalam situasi di persidangan sendiri tuh banyak persyaratan atau banyak yang diajukan oleh pihak sebelah sendiri ya Bang? Ya. Tanpa ada kesepakatan? Iya. Iya, dan itu dibilang bahwa itu adalah tugas dari mediator. Tidak. Mediator tuh hanya mengatakan bahwa kalau memang ada niat baik untuk ini artinya itu bisa dimediasi, permintaan penggugat kan ingin ketemu sama anaknya. Jadi mediator bilang, bisa nggak anak-anak dipertemukan? Kan begitu. Di sini bilang, bisa, tapi misalnya saya harus ikut, gitu misalnya. Ruben bilang, loh dulu aja kamu nggak ikut, kenapa mesti sekarang ikut? Ini kan mau quality time-nya saya dengan anak-anak, gitu misalnya. Terus kemudian tambah lagi misalnya, boleh tambah lagi tapi ada. Jadi karena Rubennya sama seperti apa yang tadi saya katakan, dia nggak mau ribet-ribet gitu ya. Pada waktu mediasi pertama, bagaimana Pak Ruben kan gitu? Iya, oke, ya, iyain aja sama dia. Jadi inilah yang dianggap mereka itu adalah tugas daripada mediator. Padahal tidak, itu adalah keinginan mereka yang kemudian diakomodir oleh mediator karena dia ngotot ingin itu yang dijalankan, dan Ruben nggak mau ribut, diiyain, dianggap itu ya adalah mediator yang memberikan PR-nya gitu loh artinya. Jadi Bang, ini kan